dari Duga, dan saya asal suku saya dari Kabupaten Duga. Tujuan utama saya mengikuti kursus adalah supaya saya belajar bagaimana cara saya mengubah situasi dari daerah saya, yaitu daerah yang mungkin kurang baik dipandang seluruh bangsa maupun kalangan suku masyarakat lain terhadap suku saya, yaitu suku tanda yang dibilang tanda merah ya. Bahwa dengan demikian saya membuktikan bahwa semua opini itu tidak benar dan kami masih bisa bersaing di kalangan nasional maupun internasional di bidang sepak bola. Itu tujuan utama saya. Saya mau menunjukkan jati diri saya bahwa kami orang Duga bisa. Itu tujuan utama saya. Mungkin dari saya mungkin seperti itu. Di Duga itu bisa diceritakan apa yang terjadi sebenarnya di Duga, sehingga Anda saya lihat dalam kursus ini sangat termotivasi dan disiplinnya, terus dalam praktik juga luar biasa. Seperti ada sesuatu yang mengganjal dalam diri Anda. Tolong bisa diceritakan apa sebenarnya yang terjadi di daerah kita. Di daerah saya jelas semua sudah tahu semua. Yang pertama yaitu perang OPM, TPN. Yang kedua adalah perang suku. Dalam hal itu saya tidak melihat sisi kanan atau sisi kiri. Yang saya melihat adalah bagaimana dalam situasi tersebut SDM Kabupaten Duga itu harus dimulai dan diubahkan. Dan saya minta siapapun, orang pusat ataupun orang manapun, bisa melihat SDM ini supaya SDM ini bisa menjadi lebih baik dari yang saat ini. Karena dari segi SDM kami yang terpuruk dari semua kabupaten dan semua suku. Terus bagaimana itu anak-anak di atas, kan lagi ada tadi konflik. Bagaimana, kasihan itu. Itulah yang Anda akan bagikan kepada mereka. Mereka selama ini bermain bola di mana atau berolahraga di mana? Mereka selama ini bermain bola di daerah lapangan. Dan salah satu tempat yang paling mereka cintai untuk bermain bola adalah lapangan terbang, yaitu lapangan terbang Kenyam, distrik Kenyam, Kabupaten Ibu Kota Kabupaten Duga. Lapangan terbang itu digunakan untuk jadi lapangan bola dan mereka bermain bolanya di situ. Dan anak-anak punya semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi dalam bidang sepak bola. Oleh karena itu mungkin kalau bapak-bapak dari pusat lihat situasi kami, kalau bisa langsung turun ke daerah dan sendiri lihat. Dan kami membutuhkan lapangan, membutuhkan dukungan, membutuhkan semua itu. Itu pun juga harus orang expert yang datang ke sana karena dia mengerti tentang kultur di sana ya, budaya. Itu bagaimana bisa diceritakan dalam kursus ini? Iya. Mungkin kalau untuk melihat situasi daerah, untuk bisa memperbedakan, terus untuk bisa melihat dan bisa mengarahkan sesuai dengan situasi itu, orang yang mungkin bisa di sini saya bilang pakar ya, yang bisa melihat dan bisa mengubah itu, orang yang bisa bisa disebut bisa menangani dan mengarahkan ke sesuatu yang baru gitu, dan mengerti watak kami. Menyatukan kita adalah orang-orang yang sudah pengalamannya di sini, dan mereka membawa materi, membawa sesuatu yang baru untuk kita, yaitu pertama yang bisa sampai di sini pertama yaitu Bapak Marwah Iskandar dan Kakak Edward Ifak Dalam juga selalu dampingi kita, dan Bapak Marwah Iskandar mengarahkan kami ke jalan yang baik karena dia orang yang mengerti bagaimana sepak bola Papua itu akan ke depannya. Dia melihat potensi besar di Papua sehingga dia membawa sesuatu yang lebih besar yang telah didapatnya di luar, lalu membawa ke kami supaya kami bisa mengubah semua itu. Dan di dalam sepak bola kami tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain.
kami semua adalah saudara, keluarga, dan sahabat. Jadi selama 2 minggu ini kami yang mengikuti kursus C nasional, kami dari berbagai daerah yang adalah ada yang dari gunung, ada yang dari pesisir, dan juga ada yang dari Nusantara. Tetapi semua ini dalam sepak bola menjadi keluarga. Dan dalam hal ini yang mempersatukan kami adalah Bapak Marwah Iskandar. Dia adalah seorang legenda Persipura juga, dan dia adalah tokoh besar di Papua. Bagaimana caranya dia mengerti pola berpikir anak Papua, dan metodenya ini sangat saya puas. Dan metode-metode ini saya jarang dapat dimanapun. Mungkin dari saya seperti itu. Jadi ini nanti ilmu ini yang Anda dapatkan dalam kursus, ilmu yang Anda dapatkan dalam kursus selama 2 minggu itu yang akan Anda terapkan di daerah Duga dan dimanapun di Duga itu. Kira-kira begitu? Iya. Ya. Jadi apa saja yang Anda dapatkan dalam kursus ini? Apa saja? Apa misalkan karakterkah, apakah, bagaimana? Silakan diceritakan. Di dalam kursus ini banyak hal ya, banyak hal yang saya dapat. Tidak hanya 1-2 hal, tetapi banyak hal. Yang pertama adalah bagaimana caranya saya dari beda suku, bangsa, tapi di dalam sepak bola kami jadi satu. Yang kedua, mengajarkan kami untuk tetap bagaimana caranya anak-anak Papua ini harus bawa keluar mereka dari sesuatu hal yang negatif dalam di bidang sepak bola. Ini yang kami diajar, yaitu terutama itu adalah Apalagi kira-kira? mereka ini harus SDM ini harus ubah supaya jangan mereka terjerumus di dalam hal-hal yang tidak baik, sehingga kami dari kursus CL lisensi kepelatihan, kami peserta, kami sangat berterima kasih kepada para instruktur yang telah mengajar kami selama kurang lebih 2 minggu. Dan ini hal yang sangat penting bagi kami, karena hal ini sangat jarang dan susah untuk dapat dimanapun. Ini pelajaran paling berharga untuk masa depan generasi kami ke depan, yaitu generasi Papua. Jadi kami di Papua ini kalau bisa mau bilang jago main, ya jago main semua. Jago main semua, mungkin kami tidak berlatih di SSB atau dimanapun, tetapi kalau ketika kami pegang bola berarti kami sudah terbentuk secara alamiah. Tetapi yang saat ini jadi pertanyaan itu adalah bagaimana mindset kita itu diubahkan, ya, pola bermain modern. Jadi mindset ya? Mindset ya, Pak. Oke. Jadi bagaimana caranya mindset kami diubahkan supaya begitu kami punya sesuatu yang besar, tapi dengan mindset yang diubahkan itu menjadi buah yang manis. Baik. Jadi selama 2 minggu ini kan di hari terakhir, apa yang Anda rasakan dalam kursus, terus bagaimana kebersamaan dalam kursus? Silakan. Mungkin ada kesan-kesan kepada teman-teman yang lain untuk mengajak kepada yang lain untuk ikut dalam kursus, karena Anda orang pertama yang mengikuti kursus lisensi C Diploma PCC. Anda orang pertama di kabupaten tersebut. Mungkin bisa mengajak kepada seluruh saudara-saudara kita yang ada di Papua, terutama di pegunungan, daratan, dan pantai atau Nusantara, dihimbau kepada mereka untuk ikut kursus. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah adakan kursus, dan saya terlibat di dalam ini. Mungkin saya adalah yang pertama, tetapi saya bukan yang pertama, tetapi masih banyak yang akan datang. Oleh karena itu, mari saudara-saudara yang ada di gunung, di darat, di laut, kita anak-anak Papua, kita orang Papua, kita
kita tidak ada yang tidak bisa. Kita bisa. Ketika kita yang memegang diri kita yang mengatur diri kita bisa mengubah semua itu. Dan saya percaya teman-teman yang ada dimanapun, baik dari pesisir, pantai, pegunungan, tim SDM kita orang Papua, anak-anak Papua, putra daerah asli, kita juga harus bisa bersaing di kancah nasional dalam di bidang kepelatihan. Karena hal ini hal yang baru bagi saya. Bagi saya hal yang baru, dan saya secara pribadi saya sangat bersyukur karena saya bisa mengikuti hal seperti ini. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya sudah ikut dalam kursus, yang sudah memberikan komentar. Terus semoga di kesempatan nanti adik-adik kita, keluarga besar, teman-teman kita, sahabat kita yang ada di Nduga, terutama umumnya di sana, khususnya di sana, kita akan fokuskan ke sana untuk merubah dia punya mindset, agar supaya kasihan dia bisa bermain, bisa menikmati bisa menikmati seperti apa yang dialami oleh orang. Karena anak di Nduga mempunyai mimpi yang sama, semua mempunyai mimpi, hobi yang sama. Kita harus membantu mereka untuk memfasilitasi agar berubah dia punya segalanya. Itu harapan. Terus mungkin ada terakhir harapan kepada asal kita, daerah kita di sana, apa harapannya untuk masyarakat yang ada di sana atau pemerintah yang ada di Nduga? Silakan. Harapan saya kepada masyarakat saya, orang-orang saya, suku saya, keluarga saya mau lakukan sesuatu yang membangun, tinggalkan sesuatu yang merusak, yang membunuh kita, yang menghancurkan kita, yaitu hal negatif. Oleh karena itu saya pesan kepada pemerintah daerah supaya pemerintah berpikir SDM, jangan berpikir pembangunan, tetapi berpikir pembangunan manusia, ini lebih penting. Oleh karena itu pemerintah, saya pesan kepada pemerintah provinsi maupun pusat dan juga daerah, SDM lebih penting. Karena sesuatu yang kita bangun, infrastruktur dan lain-lain, kita bangun untuk siapa? Ada manusia baru bisa ada semua itu. Oleh karena itu saya minta untuk semua pemerintah dalam semua aspek itu harus hal pertama yang harus dipikirkan adalah SDM. Ini pesan saya, harus perbaiki. Oke. Terima kasih Sarungga. Ya, hormat. Sukses selalu. Terima kasih Bapak. Ya. Lisensi C Diploma PSSI menyala. Lisensi C Diplomat PSSI menyala luar biasa. Oke. Dan kemarin baik. Dari sejak awal kami masuk lisensi C nasional, peserta dari Papua Barat, Papua, pokoknya semua Papua kami ada. Dan di situ kami semua ada, terutama legenda kami Persipura seperti Bapak Marwah Iskandar dan kakak Edward Fak Dalam juga selalu dampingi kita, dan Bapak Marwah Iskandar mengarahkan kami ke jalan yang baik karena dia orang yang mengerti bagaimana sepak bola Papua itu akan ke depannya. Dia melihat potensi besar di Papua sehingga dia membawa sesuatu yang lebih besar yang telah didapatnya di luar, lalu membawa ke kami supaya kami bisa mengubah semua itu. Dan di dalam sepak bola kami tidak ada perbedaan antara satu dengan lain. Kami semua adalah saudara, keluarga, dan sahabat.